Metode klasifikasi atau data mining. Definisi metode klasifikasi. Klasifikasi adalah metode yang paling umum pada data mining. Persoalan bisnis seperti churn analysis dan risk management biasanya melibatkan metode klasifikasi. Klasifikasi merupakan cara pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh objek klasifikasi. Dalam prosesnya, klasifikasi dapat dilakukan dengan banyak cara, baik secara manual ataupun dengan bantuan teknologi. Klasifikasi yang dilakukan oleh manusia tanpa adanya bantuan dari algoritma cerdas komputer. Sedangkan klasifikasi yang dilakukan dengan bantuan teknologi memiliki beberapa logaritma, di antaranya Naive Bayes, Support Vector Machine, Decision Tree, Fuzzy, dan jaringan Savant tiruan. Definisi lain dari metode klasifikasi. Yang pertama, terdapat sejumlah record atau training set. Tiap record terdiri dari sejumlah atribut dan salah satunya merupakan atribut kelas atau label. Yang kedua, cari model untuk atribut kelas sebagai fungsi nilai dari atribut lain. Yang ketiga, tujuannya, record yang belum diketahui kelasnya akan diberi label seakurat mungkin. Yang keempat, untuk mengetahui dan menentukan tingkat akurasi model maka digunakan test set. Yang kelima, biasanya dataset akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk pembangunan model atau training, dan yang kedua sebagai data untuk memvalidasi model tersebut atau test set. Dua langkah dalam metode klasifikasi. Terdapat dua langkah dalam metode klasifikasi. Yang pertama, pembangunan model dengan mendeskripsikan kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Tiap sampel diasumsikan termasuk dalam salah satu kelas yang ditunjukkan oleh atribut kelas. Yang kedua, sampel atau record yang digunakan untuk pembangunan model tersebut sebagai training set. Yang ketiga, model yang dihasilkan bisa berupa rule klasifikasi, decision tree, atau rumus matematika. Yang kedua, penggunaan model untuk mengklasifikasikan objek yang selanjutnya atau yang belum diketahui. Perhitungan akurasi model. Label test set yang sebenarnya akan dibandingkan dengan hasil pelabelan test set dari penggunaan model. Tingkat akurasi adalah persentase test set yang terklasifikasi dengan benar oleh model. Test set independen terhadap training set. Jika tidak, maka kondisi overfitting akan terjadi. Jika akurasi dapat diterima, maka model bisa digunakan untuk mengklasifikasikan data yang labelnya belum diketahui. Berikut proses klasifikasi pembangunan model, di mana training datanya terdapat 4 kolom dengan name make, rank assistant prof, 3 years, tenure no. Dengan yang kedua dengan name Mary, rank assistant prof, 7 years, tenure yes. Yang ketiga dengan name Bill, rank professor, 2 years dengan tenure yes. Yang keempat dengan name Jim, rank associate prof, 7 years, tenure yes. Dengan name Dave, rank assistant prof, 6 years, tenure no. Yang terakhir dengan name Anne, rank associate prof, 3 years dengan tenure no. Algoritma klasifikasi dengan classifier atau model, if rank sama dengan professor or yes besar dari 6, then tenure yes. Yang kedua, proses klasifikasi penggunaan model, di mana testing datanya terdapat 4 kolom. Yang pertama dengan name Tom, rank assistant prof, 2 years dengan tenure no. Yang kedua dengan name Merlisa, rank associate prof, 7 years dengan tenure no. Yang ketiga dengan name George, rank professor, 5 years dengan tenure yes. Yang terakhir dengan name Joseph, rank assistant prof, 7 years dengan tenure yes. Dengan ANSENS data, Jeff, professor, 4 dengan tenure yes. Algoritma metode klasifikasi. Yang pertama, Naive Bayes. Naive Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Ciri utama dari Naive Bayes adalah asumsi yang sangat kuat atau naif. Yang kedua, Support Vector Machine.
SVM adalah metode learning machine yang bekerja atas prinsip structural minimization atau SRM dengan tujuan menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan dua buah kelas pada input space. Yang ketiga, decision tree. Decision tree adalah algoritma yang paling banyak digunakan untuk masalah klasifikasi. Sebuah decision tree terdiri dari beberapa simpul, yaitu trees, root, internal node, hidden leaves. Keempat, fuzzy. Logika fuzzy adalah logika yang kabur atau mengandung unsur ketidakpastian. Yang kelima, jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah paradigma pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sistem sel syaraf biologi, sama seperti otak yang memproses suatu informasi. Contoh masalah klasifikasi data mining. Sebagai contoh fiktif, ada 8 data nasabah yang telah memperoleh kredit mikro dari bank mikroba. Data tersebut meliputi besarnya tabungan dengan jenis kategori rendah, sedang, dan tinggi, besar aset nasabah dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi, besarnya pendapatan nasabah per tahun, dan resiko kredit dengan kategori baik dan buruk. Dari ilustrasi data nasabah ini dapat menghasilkan suatu pengetahuan untuk menggolongkan resiko kredit seorang nasabah pada masa mendatang berdasarkan tabungan, aset, dan pendapatan apabila ada pengajuan kredit nasabah ke-9, ke-10, dan seterusnya. Data tabungan, aset, dan pendapatan merupakan dasar untuk menentukan resiko kredit disebut sebagai variabel prediktor. Resiko kredit berdasarkan variabel prediktor disebut variabel tujuan atau target variabel. Contoh pohon keputusan masalah klasifikasi data nasabah kredit. Pada gambar tersebut terdapat dua jenis bentuk noktah. Pertama, bentuk elips disebut noktah keputusan. Noktah ini masih akan bercabang. Noktah ini merupakan suatu catatan, misalnya nasabah belum dapat ditentukan klasifikasinya, apakah nasabah ini mempunyai risiko kredit baik atau buruk. Noktah keputusan pertama disebut noktah dasar. Kedua noktah berbentuk persegi panjang disebut noktah terminasi yang tidak akan bercabang lagi karena pada noktah ini nasabah sudah ditentukan klasifikasinya. Bagaimana cara membaca gambar pohon keputusan yang dihasilkan oleh algoritma klasifikasi di atas? Pertama, pada noktah dasar nasabah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Pertama, dilihat dari seberapa besar aset nasabah. Jika klasifikasi aset tergolong rendah, maka dapat diklasifikasikan sebagai nasabah dengan risiko kredit buruk. Namun, bila aset termasuk sedang atau tinggi, risiko kredit belum bisa dikatakan baik atau buruk. Noktah ini disebut noktah keputusan A, sebab merupakan noktah keputusan yang pertama dihasilkan dengan catatan A, C, D, E, F, H. Noktah keputusan A dilakukan percabangan dilihat dari besarnya tabungan nasabah. Bila tabungan termasuk sedang atau sedang, dapat diklasifikasikan nasabah dengan resiko kredit baik A, D, E, H. Bila tabungan tinggi, maka belum bisa diklasifikasikan apakah baik atau buruk, termasuk noktah keputusan. Noktah ini disebut noktah B sebab merupakan noktah keputusan kedua yang dihasilkan. Noktah B dilakukan percabangan lagi berdasarkan seberapa besar aset nasabah. Bila aset termasuk tinggi, nasabah F, maka termasuk nasabah dengan risiko kredit baik. Jika nilai aset termasuk sedang, maka diklasifikasikan sebagai nasabah dengan risiko kredit buruk. Demikianlah penjelasan mengenai metode klasifikasi data mining. Terima kasih.